Kita baca berita dulu ya. Ada berita menarik nih. Ada bapak-bapak yang gak pernah bantuin istri nyuci mobil, nyuci baju, dikirim ke barak militer. Makanya bapak-bapak bantuin istri dong ya. Ada juga berita bocah-bocah yang suka pusreng, siap-siap besoknya push up. Makanya jangan pusreng terus. Tengah malam olahraga ngapain Tong? Lu malam-malam baca koran. Koran lu hari lalu lagi. Kayaknya sehat banget hidup nih. Iya, saya lagi mau ini nih ngurusin pinggang. Ukuran celana saya udah 35 kalau malam. Kalau pagi 34. Bisa berubah tuh. Iya, kan habis BAB turun tuh. Kalau kata Menkes, siap-siap menghadap lebih cepat. Menghadap istri kan? Iya. Jadi olahraga terus nih ya? Iya, saya juga mau jaga tubuh saya juga. Biar warga saya milih saya kan, kalau saya keren gini. Emangnya lagi pengen nyalonin apa? Saya mau nyalonin ketua RT. Oh ya? Iya. Saingannya siapa? Bapak saya. Berat dong. Berat sih. Udah, jangan banyak tanya. Saya mau lanjut nge-gym dulu. Oke. Kata Bat Fitness 24 jam. Oh iya ada ya? Ada dong. Oke, sukses ya. Sini apa situ? Situ aja. Oke. Ya udah, Aumania, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama ya, Bray. Yo yo yo. All my brother and my sister. Atsgane. Kali ini kita bakal bahas tanaman yang sempat bikin negara ini alergi. Sekarang bakal diteliti. Setelah ribuan wacana ngambang kayak asap vape di kamar kos, BNN resmi ngumumin kita bakal teliti ganja buat medis. Rakap terus, ats gak nih? Ini momen langka, Bray. Negara kita yang biasanya anti ganja, kayak bapak-bapak Facebooker anti TikTok. Tiba-tiba ikutan tren joget statue. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Hey, statue. Sekarang kita serius ya. Ternyata negara bisa ngehit setelah dapat desakan, demo, debat, dan pasien udah wafat. Salah satu pemicunya adalah wafatnya Pika, pasien yang butuh ganja medis tapi negara slow respon. BNN baru bergerak setelah pasiennya sudah tidak bernyawa. Fix negara nggak suka early access, sukanya nunggu deadline. Padahal riset ganja sudah dibahas entah dari zaman kapan, tapi lebih sering diomongin daripada dikerjain. Kayak cowok wibu yang bilang aku serius kok sama kamu, tapi abis itu ngilang 2 minggu, muncul ngajak nonton Naruto. Ganja itu tanaman bukan setan, jadi jangan takut-takutan. Secara medis dia bisa bantu pasien epilepsi, kanker, nyeri kronis, asal dosisnya pas dan niatnya bener, Bray. Kalau dipakai buat healing sambil dengerin paman Bob Marley, terus nangis lihat lampu merah, tiba-tiba teriak bumi diinvasi Decepticon, padahal yang lewat truk tronton. Itu sih fix fantasi kalian terlalu tinggi. Tapi ingat, Bray, jangan sampai riset ini jadi eksklusif kayak grup alumni yang cuma isinya bos-bos. Publik harus dilibatin, apalagi yang udah ngerasain langsung manfaatnya. Soalnya kalau enggak, takutnya hasil risetnya kayak penonton di studio nih. Ngerti nggak ngerti, yang penting ngakak aja. Iya lagi. Anggota DPR Hinca Panjaitan juga udah ngegas, negara jangan lelet. Katanya, betul Pak, atau jangan-jangan birokrasinya lagi fly.
Ganja bisa bikin slow motion, tapi jangan sampai negara ikut-ikutan slow, ngeframe, lambat. Untungnya sekarang BNN udah gandeng Kemenkes dan BRIN buat riset. Formasi lengkap. Udah kayak boy band namanya With Direction. Agar riset ganja terarah, bukan melayang tiba-tiba. Semoga risetnya nggak bertele-tele, kayak sinetron jam 2 siang ya. Panjang, endingnya nggak ada, kepotong iklan makanan kucing lagi. Intinya ganja medis itu peluang buat nolong banyak orang. Bukan buat mabok-mabokan di rooftop. Awalnya ngobrol soal kerja, lanjut urusan rumah tangga, sampai bahas dinosaurus kenapa bisa punah. Jangan takut sama tanamannya, takutlah pada manusia yang salah pakai. Karena yang bikin rusak bukan ganja, tapi ego yang dilinting tanpa logika. Ganja medis itu kayak mantan. Dipikirnya toksik, ternyata bisa jadi penolong di masa sulit. Bisa nombokin utang di warung. Bisa bantu bayar kartu kredit. Tolonglah negara, jangan kalah bijak sama tanaman. Tanaman aja bisa nyembuhin, masa sistem masih nyakitin. Kita lanjut lagi dari soal riset ganja medis yang masih rencana. Kita geser ke korupsi yang sudah jadi candu dan budaya. Kali ini kita bicara soal proyek fiktif. Tapi kerugiannya fakta. Ada 2 proyek lagi. 11-12 sama pacar yang tiap hari bilang, "Good night babe, love you so much. Miss you my future husband." Tapi di belakang ternyata jalan bareng sama bestie. Lovely tapi racun. Kita mulai dari PT Telkom dulu nih, perusahaan BUMN kebanggaan negeri yang katanya bisnis jaringan sinyal, tapi geraknya kadang suka nakal. Cubit nih. Menurut Kepala Seksi Kejati DKI Jakarta, total kerugian negara 431 miliar rupiah. Kalau dijadiin paketan internet, bisa live joget satu negara itu. Musik. Bor, berasa habis bor. Hai, mari kita joget. Kenzi, generasi Zoro, Antonio Banderas. Tua. Kerugian itu kata Kejati akibat beberapa proyek fiktif. Catat beberapa, nggak satu proyek, tapi sudah bundling dosa berjamaah. Mulai dari pembelian seperangkat network optimizer yang nggak pernah ada, mirip sinyal wifi publik ada tapi nggak bisa connect. Lalu proyek virtual intelligence yang lebih goib dari wajah gebetan yang dapat dari Tinder. Soalnya mukanya diedit pakai ChatGPT. Dan pengadaan server serta storage yang lebih misterius dari konspirasi Freemason dan Illuminati. Cuma dia dan Tuhan aja yang tahu. Dan ini melibatkan banyak tokoh, ada dari Telkom, ada anggota DPRD. Udah kayak Avengers, tapi misinya bukan menyelamatkan dunia, tapi buat rakyat menderita. Gak cuma perusahaan telekomunikasi yang bikin proyek fiksi, ada juga nih di NTT. Proyek irigasi bikin petani gigit jari. Jadi ceritanya ada 4 orang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi jaringan irigasi di YHS Manggarai Barat NTT yang mengakibatkan kerugian negara 2,3 miliar rupiah. Kecil sih kalau dibandingkan klasemen Liga Korupsi. Masuk divisi 4 ini ya. Tapi dampaknya nggak kecil, bisa bikin petani menggigil kelaparan. Proyek irigasi ini digagas di daerah rawan kekeringan agar pertanian tetap bisa jalan. Tapi nyatanya irigasinya ada, tapi yang ngalir cuma air mata petani. Ladangnya tetap kering, petaninya tetap susah panen, tapi dompet koruptornya subur. Modusnya klasik banget, markup, fiktif, SPJ bohong, kayak cowok playboy. Fit IG-nya stylish, isi ATM-nya tragis. Koruptor irigasi sudah ditangkap, proyek fiktif Telkom juga mulai diusut. Tinggal kita tunggu vonisnya, jangan sampai kayak jaringan internet, lemot, dan putus-putus. Dan hukumannya jangan kayak perintah senior di grup kantor, cuma dirit gak dijalanin. Sering ya?
Semoga suatu hari kita nggak cuma bangga punya IKN dan tol Trans Sumatera, tapi juga bangga bilang di negara gue koruptor dihukum berat, bukan berat sebelah. Kita lanjut ya penonton. Dari kasus proyek fiktif dan korupsi yang bikin kita terus-terusan emosi, kita lanjut bahas investasi yang niatnya bikin ekonomi rakyat happy, nyatanya tetap aja lagi-lagi bikin naik tensi. Orang bilang kita ini bangsa yang ramah. Tapi pas investor datang bukannya disambut karpet merah, tapi ini langsung dijadikan sapi perah. Dan disambut kapak merah. Lihat investor udah kayak lihat mantan dapat kerja. Langsung disamperin lagi utang. Ingat waktu kita bareng, sini gantiin. Boncos gue nih. Boncos gue sama lo. Jadi ceritanya begini ceritanya. Belakangan viral video oknum Kadin Kota Cilegon minta proyek 5 triliun rupiah. Ke investor asal Tiongkok. 5 triliun. Itu minta proyek apa minta pabrik? Bayangin 5 triliun rupiah. Kalau dibeliin cendol hijau tuh Antartika. Kesenjangan cendol. Saya puterin nih videonya. Dari kegiatan Cengda, ini kan triliun, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Iya, jangan itu lagi, langsung. Dari 17 triliun. Total kegiatan total yang dikasih ke total 1 triliun kurang lebih. Ya, artinya masih ada 15 triliunan lah. Nah, dari 15 triliun, berapa yang untuk lokal? Oh iya, poinnya gitu. Mr. Yong, we have already sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Mungkin yang akan disampaikan nanti yang pernah bertemu ini Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, karena semenjak pertemuan beberapa kali sampai saat ini apa yang dijanjikan Cengda itu belum pernah ada realisasinya. Ini mungkin yang kita pertanyakan pada hari ini. For join about this project on Cilegon area. So you have the first join is us, not too far, or other people not registered. yes. If you have if you have the capability, because we can, you can join the meeting. And I think if you Tuh penonton beres kan? Investor Tiongkok baru mendarat, belum sempat nanya toilet di mana, udah ditodong, dimintain jatah duluan, nggak jadi kebelet ke toilet tuh investor, BAB-nya naik lagi khusus, minta proyek tanpa tender pakai maksa lagi, udah kayak bocah ngerengek minta dibeliin motor, nggak dikasih tendang-tendang pintu, atau mirip stress graduate ngelamar kerja. Belum kasih CV, udah banyak syarat, gaji setara dirut, jadwal kerja harus work-life balance, plus tunjangan pulsa. Mimpi kali ya? Investornya bingung, dia pikir kota industri ramah investasi. Ternyata kota instastory. Ngobrol dikit langsung viral. Abis viral, oknum Kadin Cilegon bilang itu selip lidah. Hello. Nyebut proyek 5 triliun berkali-kali dikata selip. Itu lidah apa power steering? Bangke. Selip lidah tapi sebut angka. Udah kayak salah sebut nama istri pas lagi ngigo. Bangun tidur langsung ke pengadilan agama. Lagi tidur, Wulan. Wulan siapa mas? Itu tukang galon belum bayar. Gubernur Banten sampai kecewa berat. Sementara tim verifikasi lagi disiapkan sama Kadin Pusat. Investor niat bangun pabrik, niat naruh modal, malah ditagih kayak ngutang pinjol. Ujung-ujungnya bisa aja investor kabur. Bukannya narik investor malah narik kolor.
Yang terdampak nggak cuma organisasi Kadin, citra daerah dan negara, tapi semua pengusaha lokal yang jujur juga ikut malu. Padahal banyak yang kerja keras, bersaing sehat, tapi dicoreng sama oknum-oknum yang ngira Kadin itu singkatan dari keliling ambil dana investasi negara. Come on. Investor itu didatangkan buat rakyat, bukan buat dijadiin objek malak. Kalau mau cari jatah, mending malak temen aja di warkop. Minimal nggak masuk berita, paling cuma di blok WA-nya. Jadi intinya kalau semua proyek kudu setor duluan baru bisa jalan, investor jadi mikir-mikir mau taruh duit. Ini negara apa kos-kosan, mau masuk bayar uang kunci dulu. Jangan sampai peristiwa serupa terjadi lagi, di mana setiap peluang masuk harus disambut jatah mana jatah. Ingat, kita ini mau dikenal jadi negara ramah investasi, bukan republik penuh intimidasi. Iya, dan itulah tadi sajian kami, sajian pembuka kita di Midnight Live. Dan abis jeda kita akan ngobrol bareng Sarah Ruhendi yang katanya lagi nongkrong di tempat baru anak skena Jaksel. Katanya Sarah juga bakal menjalani MBG. Apa itu ya? Nanti kita lihat di segmen selanjutnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Seperti janji saya tadi, kita akan langsung mengajak Aumania untuk mengunjungi salah satu tempat yang katanya ini salah satu tempat terhits di Jakarta Selatan. Namanya Warkopolim, tongkrongan anak skena Jaksel. Sudah ada Sarah Ruhendi di sana. Sarah, selamat malam. Enak sekali makannya, Sarah. Halo, Sarah. Halo, Reza. Ada Bang Riko. Apa kabar, Bang Riko? Alhamdulillah baik. Ini ada Wancoy juga. Halo Reza, kabar baik. Halo Bang Wancoy. Lagi makan, Sarah lagi makan, jangan digangguin. Pantes makanya lahap bener itu Sarah. Bang Riko, jadi apa aja nih menu andalan di Warkopolim? Ya. Kita ada, ini yang lagi dimakan Sarah, ada soto Betawi alias soto betokau. Ya kan Sarah? Wede. Enak gak? Enak banget. Jadi gue yang nanya. Ada soto betokau, ada macam-macam mie instan juga, ada mie jujur, ada mie angka. Kebetulan yang dimakan Sarah ini mie jagoan kok. Mie jagoan, apa aja tuh? Apa aja isinya? Ya kayak telur apa segala macam ada di situlah pokoknya ya. Pokoknya Reza harus kesini sih ya. Iya Reza harus kesini, harusnya lu di studio. Iya ya. Yeah. Itu Sarah sampai nggak bisa ngomong tuh Bang. Studio nih tempat. Iya bener. Sarah sampai nggak bisa ngomong karena saking enaknya ya. Saking enaknya, saking enaknya dong, enak banget nih soto Betawinya, empuk banget Bang. Bener. Oke. Bang Riko. Bener. Pokoknya kita memang di sini ya. Gimana awalnya, ide awalnya membentuk Warkopolim sekarang? Ya ide awalnya gue dan teman-teman bingung mau ngabisin duit yang cukup banyak di tabungan kita dengan cara apa? Nggak bercanda. Asik. Jadi berawal Serius dari juga partner. boleh. Jadi berawal dari partner kita. Berinisiatif sih untuk bikin tempat nongkrong yang dimana gue Gofar sama Wanco itu emang suka nongkrong banget juga kan. Bersamaan dengan podcast Green Boys kita nih yang udah ada ratusan episode. Nah ada temen nyaranin, kok lu mendingan teman-teman Green Boys nih bikin tempat nongkrong lah.
di mana bisa jadi titik temu teman-teman komunitas, viewers, followers Green Boys. Tapi tempatnya tuh yang strategis. Nah, that's why kita pilih di tengah-tengah Jaksel nih, di Panglima Polim. Ide awalnya seperti itu. Kurang lebih gitu sih, Sa. Jadi ya udah kita komit, emang dijadiin bisnis yang serius, ada PT dan lain-lain, dan juga kurang lebih hampir 3-4 bulan kita develop menunya ya, coy ya gitu. Dan yang membedakan memang harga kita sangat terjangkau nih. Makanan paling mahal 35.000, bayangin. Wow. Paling Ada mahal tuh ya? lontong sayur, ada soto Betawi. Paling mahal. Jadi kalau mau ngirit sama pacar tuh 50.000 udah meminum. Cocok. Bener. Jadi kalau misalkan lu mau bawa teman apa segala macam, cukup gocap kali ya. Gocap iya. Gocap udah. Terus kalau misalkan mau yang lebih lagi, main di Cepek. Itu dapat makanan tingkat tinggi, tingkat tengah, apa tingkat di bawah, semuanya dapat. Pokoknya kita mau apa ya, mau kasih vibe tongkrongan yang mungkin sudah tidak banyak lagi di Jakarta, Sa. Yang maksudnya dari berbagai lapisan ekonomi bisa nongkrong bareng, asik, bisa mingle. Ya nggak tahu, menurut kita sih tongkrongan kayak gitu udah jarang. Nah itu kita mau ciptakan lagi di Warkopolim ini gitu. Bang Riko, bener nggak yang datang ke Warkopolim tuh bajunya harus keren-keren? Iya, banyak yang bilang Warkopolim bajunya harus bagus-bagus. Enggak juga ya, siapapun boleh datang ya. Nah kayak tadi lu bilang tempat skena gitu ya, bebas aja, banyak yang bilang gitu sih emang. Tapi kita buat siapa aja sih ya. Buat siapapun, iya. Jadi siapapun yang mau datang ke sini asal bawa duit, bawa jajan ya nggak apa-apa. Jadi kita maksudnya nggak milih-milih orang yang harus datang ke sini dengan pakaian apa, dengan kendaraan apa, enggak sih. Jadi siapapun bisa datang ke Warkopolim, jajan pastinya. Benar. Oke. Mungkin terakhir ke Bang Wancoy dulu nih sebelum saya ke Sarah. Ada kerikil skena gak? Terakhir Bang Wancoy katanya. Apa tuh? Enggak. Bang Wancoy. Apa harapannya untuk Warkopolim? Iya, coba kenceng sedikit suaranya. Apa harapannya buat Warkopolim? Harapannya buat Warkopolim kita bisa buka cabang lagi. Rencananya kita emang mau buka di daerah Jakarta lagi, mungkinan juga sampai ke luar Jakarta. Yang penting kita bisa mempekerjakan orang, jadi buat rezekinya orang dapat, buat kita juga dapat, buat silaturahminya juga dapat. Pokoknya enjoy the life ya. Enjoy the life. Bang Riko, lo nggak mau buka deket kantor Metro TV di Kedoya? Mau sih buka di Metro TV deket tol kan ya? Iya benar. Besok habis sholat Jumat nih, Sa, kita ketemu. Gimana? Itu gua presentasi ke lu di kantin. Cepet amat nih. Tapi emang kita jujur kita lagi dengan dua tanda kutip lagi buka pintu emang untuk ngobrol dengan siapapun untuk buka cabang di tempat lain sebenarnya sih. Kayak gitu. Oke, keren. Oke Sarah, silakan. Kayaknya udah kenyang nih. Oke, Sarah. Silakan laporannya. Kayaknya udah kenyang katanya. Ya terima kasih Reza, udah kenyang banget. Hari ini tadi udah makan soto batoko ya. Batokau, sorry, soto batokau. Terus ada mie jagoan. Nah tadi tuh pas nyampe ke sini gak dapat kursi, gak dapat meja. Saking ramenya, sampai waiting list nunggu di luar, hujan-hujanan nih Reza dan juga pemirsa. Dan kalau dilihat tadi tuh di depan emang anak skena ya. Jadi ini Warkopolim next jadi sarangnya anak skena dengan kerikil-kerikil skenanya itu. Gimana Bang Riko? Mungkin secara organik, tapi kita tidak mendesain seperti itu. Cuma kan karena spotnya nih dekat MRT, dekat Melawai. Jadi orang lalu lalang di sini orang yang naik sepeda, kalau pagi itu anak motor segala macam. Jadi jadinya tercipta seperti itu. Cuma kita tidak mendesain seperti itu sih. Jadinya terbentuk stereotip anak skena iya. Cuma nggak ada kerikil kita. Itu kerikil coffee shop. Gue tahu maksud lo. Gitu. Oke, berarti ditunggu nextnya buka deket kantor aku ya, biar gak
Habis liputan. Di lobi kantor aja. Oh, di lobi kantor boleh. Boleh banget. Jadi habis liputan langsung ke warkop makan mie, benar-benar. Oke, Reza gimana? Dan juga Midnight Friends mau ke Warkop Polim buka setiap hari ya dari jam berapa? Dari jam 7 pagi. Sampai jam 11. Kalau weekend buka sampai jam 3 pagi. Yang mau ke sini habis malam mingguan sama teman, pacar, gebetan, selingkuhan boleh. Kembali ke Anda Studio. Midnight Live. Oke, ya sukses terus untuk Warkop Polim ya. Dan jadi nggak sabar saya untuk menikmati MBG, makan bareng Green Boys. Sukses selalu Bang Riko, Bang Wancoy, Sarah, terima kasih atas laporannya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya pemirsa, itulah tadi sajian kami di segmen yang kedua. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Sarah Ruendi. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ada informasi penting pastinya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Halo Midnight Friends, para pecinta berita yang fresh, bukan berita yang bikin stres. Kali ini kita akan bahas yang seger-seger, yang faktanya bikin hati kita geter. Vibrate mode. Pernah gak sih kalian minum air galon sambil mikir, kok galonnya kusam? Udah kayak ember buat nyuci motor. Tenang, itu bukan galon biasa. Itu ganula alias galon lanjut usia. Udah bolak-balik, guna ulang, sering terjemur, dan kemungkinan besar mengandung BPA. Iya, BPA alias bisphenol A. Zat kimia dari galon plastik keras yang katanya sih bisa bikin kita kenyang bukan karena airnya, tapi karena hormon kita dikacauin. Ini kacau. Jadi gini guys, Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI, organisasi yang lebih peduli sama kamu daripada mantanmu, ngadain survei di 5 kota besar yakni Jakarta, Medan, Bali, Banjarmasin, dan Manado. Hasilnya 43,4% orang nggak tahu kalau BPOM udah atur label peringatan BPA di galon. Maklum, labelnya belum muncul. Mungkin masih di print di warnet, dekat kelurahan. Tapi setelah dijelasin soal BPA, 96% responden langsung minta, cepetin dong pelabelannya. Jangan nunggu 2028. Kita tuh aus, bukan dukun. Gak cuma soal BPA, bahaya juga disebabkan oleh ganula alias galon lanjut usia. Dan faktanya sekitar 40% ganula di Indonesia dipakai lebih dari 2 tahun. Padahal masa pakainya seharusnya kurang dari setahun. Amannya itu 40 kali pengisian. Bayangin galon yang seharusnya pensiun malah dipaksa kerja lembur tanpa tunjangan. Kayak penonton. Tahu aja. Bukannya kinerja membaik malah penyakitan. Coba kita dengar pendapat warga terkait BPA dan pemakaian galon lanjut usia berikut ini. Oh, saya kurang tahu, belum tahu malah. Tidak tahu dan saya baru tahu ini. Oh ada ya, saya baru tahu justru, iya. Aku tahu sih, tapi belum tahu berapa batasnya gitu loh. Aku tahu. Jujur aku kurang tahu sih. Kurang tahu. Penting sih Kak, karena kalau misalnya kita tahu, jadi kita punya jangka waktu sendiri gitu, kapan saat kita pakai, kapan kita sudah selesai memakainya gitu. Sebagai masyarakat awan, kita harus tahu, karena konsumsi bagi kesehatan kita. Penting sih, karena emang sekarang kayak nggak pada edukasi, aku sendiri nggak tahu loh ada masa pakainya. Penting banget sih, karena menurut aku kalau air mineral itu buat kesehatan kan penting banget ya. Jadi kalau misalnya dari air mineralnya juga nggak sehat,
jadi bahaya banget sih. Menurut aku itu sangat penting. Jadi kalau kita sudah melewati batas jangka waktu tersebut, kita bisa menggantinya dengan yang baru lagi. Karena kan kalau sudah melewati jangka waktu itu, kotorannya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Penting sih, karena kan tadi dibilangnya ada zat bahaya ya. Pastinya kalau ada zat bahaya itu bisa ngaruh ke kesehatan kita. Jadi kita harus tahu berapa tahunnya gitu. Aku belum tahu. Untuk secara umum sih tahu, tapi untuk yang secara detail kita belum tahu. Tidak tahu. Oh, itu saya kurang tahu tuh, Kak. Kalau itu pernah dengar di TV ada kan iklan-iklan air mineral, cuma kalau kayak bahayanya apa belum tahu. Wah, jujur aku kurang tahu sih, baru tahu pas Mbaknya bilang. Sebenarnya tahu sedikit sih tentang itu gitu. Pernah dengar ya. Perlu banget sih, penting juga itu soalnya. Itu sangat penting banget. Jadi kita sendiri yang mengkonsumsi itu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk masuk ke diri kita. Penting banget sih, apalagi kan air itu udah jadi minuman sehari-hari kita ya. Jadi perlu banget diperhatikan untuk kesehatan kita juga. Kalau menurut saya pribadi perlu ya, karena kita tahu kan air minum itu sehat buat tubuh. Jadi kita harus tahu juga kalau ada apa-apa, kita harus tahu buat badan kita bagus apa enggak. Jadi menurut aku penting banget. Perlu sekali malah, bahkan karena kan mayoritas kita tuh pada pakai air galon itu ya. Jadi kalau bisa sih lebih ada penyuluhan atau sosialisasi lagi mengenai itu sih. Semua itu harus jadi perhatian ini, karena juga kesehatan kita masing-masing gitu. Bisa banget sih jadi perhatian, Kak, karena kalau misalkan kita nggak tahu kan jadinya nanti makin numpuk penyakit dan menyebabkan hal-hal yang nggak diinginkan ya. Iya, menurut aku penting sih, Kak, itu. Nah, itu penting banget. Jadi kan kalau pemerintah memberitahu label itu ada di kemasan, jadi kita tahu jangka waktu tersebut sampai kapan dan kapan kita waktunya untuk mengganti. Penting banget sih untuk pemerintah bisa melabeli itu. Menurut aku penting karena buat orang-orang kayak aku juga yang belum tahu, kita bisa jadi lebih aware gitu loh. Jadi bisa lebih waspada juga buat kesehatan kita gitu. Menurut aku penting, harus ya. Ya, perlu sih, Kak, perlu ada label dari pemerintah untuk kasih tahu ke kita gitu kalau ini masa berlakunya sampai kapan gitu, bisa digunakannya sampai kapan gitu. Penting, pemerintah harus memastikan kebersihan label-label itu juga. Sangat penting, harus. Ya, itu tadi ternyata banyak masyarakat yang belum tahu soal pelabelan BPA ini ya. KKI pun naik pitam. Ketua mereka, Bang David Tobing, langsung bilang, masa harus nunggu 4 tahun buat nempel stiker? Stiker WA aja bikinnya cepet ya. Walau isinya foto muka teman lagi melet. Apalagi temuan BPOM nunjukin galon-galon bermerek di Jakarta, Bandung, Medan, udah ada yang BPA-nya ngelewatin ambang batas berbahaya. Cuy, ini bukan batas kecepatan di tol, ini batas racun di tubuh kita, cuy. Tapi anehnya di medsos malah rame yang bilang, BPA mah hoax. Gue dari kecil minum dari air galon, bahkan air isi ulang di Ganula atau galon lanjut usia, sehat-sehat aja. Yakin sehat. Paling di dalam tubuh ada yang udah ngetik surat pengunduran diri tuh. Sambil bilang minta maaf, beban kerja terlalu toksik. Dan hormon udah kayak gebetan lagi ngambek, labil, lebay, dan susah ditebak. Padahal di luar negeri otoritas kesehatan udah kayak stand up komedi spesial. Serius tapi bikin deg-degan. Contohnya Uni Eropa, mulai akhir 2024 BPA dilarang total buat kemasan makanan. Sementara kita masih bisa mikir gak kenapa-napa. Hello? KKI sampai heran kenapa banyak banget opini berseliweran yang bilang BPA tuh gak bahaya. Kok bisa ya? Apa jangan-jangan BPA ini punya buzzer? Lah, gak tahu saya. Kok nanya saya? Kita ngomongin zat kimia yang bisa nyelinap ke tubuh dan ngacak-ngacak organ tubuh. Nyundul hormon sampai mandul, sampai bikin potensi kanker. KKI juga investigasi langsung ke 31 lokasi dari Depot,
truk pengangkut, sampai rumah tangga. Ini beneran investigasi, bukan prank dari YouTuber iseng. Dan terakhir, Bang David Tobing bilang, tolong ya edukasi soal BPA digencarkan. Jangan sampai warga Indonesia lebih paham zodiak dan chart lagu kekinian daripada kandungan plastik di air minum mereka. Iya betul. Minum air itu penting, tapi kalau dapat bonus BPA bukannya sehat di badan malah jadi mutan. X-Men kali ya? Iya. Nah, untuk membahas soal bahaya BPA dan masa pakai galon lebih dalam lagi, kita akan hadirkan narsum yang paham banget soal ini. Siapa dia? Dia siapa? Kita sambut Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing. Apa kabar? Baik, Bang David. Boleh dengar lagi gak? Satu lagi ya? Ya. Au Mania, mana suaranya? Silakan duduk. Terima kasih. Bang David. Sehat ya Bang David? Sehat sekali. Tapi ini katanya soal BPA ini bisa bikin masyarakat nggak sehat. Jadi tadi kita lihat pendapat dari masyarakat tuh ternyata banyak yang nggak tahu soal pelabelan BPA ini. Ini sosialisasi yang kurang atau seperti apa nih Bang? Ya sebenarnya sehari-hari kita udah lihat ya. Kalau kita beli tumbler, sekarang kan tumbler gitu ya. BPA free. Makanan bayi, tempat makanan bayi atau botol susu itu BPA free. Tapi kenapa di urusan galon ini nggak ada tuh stiker BPA free? Nah, padahal harusnya itu yang utama. Kenapa? 40% masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi air kemasan dan air dari galon. Itu survei BPS. Saya nggak ngarang. Ya. Jadi artinya 40% dari Fakta, 280 juta. Sekitar 111-an juta mengkonsumsi air minum dari kemasan atau galon. Jadi kalau urusan 100 juta orang nggak diseriusin, ya kita mau kemana generasi berikutnya gitu loh. Karena akan terpapar penyakit. Ya kan kita diajarkan dari kecil lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi jangan alasan ini nggak ada jangka panjang pengaruh, jangan mikir begitu. Kalau udah memang itu saat berbahaya, ya hilangkan. Jangan dipelihara. Nah itu dia, jangan dipelihara. Tapi ciri-ciri ganula galon lanjut usia ini apa sih Bang? Waduh, ini istilah ganula nih keren istilahnya nih. Saya jadi ingat manula. Iya. Benar. Bisa aja Bapak. Ya. Beda lah. Manula itu ya makin tua, tadinya dia gelap jadi putih. Oh iya. Kalau ganula dari terang ya jadi gelap. Oh. Nah, itu beda pertama. Oke. Ciri-ciri lainnya ada lagi nggak? Oh ada ciri lain. Apa tuh? Kalau ganula itu, manula, makin tua dia makin bijak. Iya. Kalau ganula, makin tua, makin lama umurnya, maka dia makin butek. Oh. Bisa aja Bapak. Ya udah, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut soal ini ya, Bang David. Tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Au Mania, mana suaranya? Bang David, kita lanjut ngobrol lagi. Ngobrol santai bareng Bang David. Ternyata Bang David lucu juga loh tadi. Ya. Gimana kita lanjut lagi ya? Bang David, tadi kan ada surveinya. Itu alasannya kenapa Bang David KKI menggelar itu? Ya biasalah, di Indonesia bukan hanya politik yang beda pendapat atau pro kontra. Urusan BPA ini juga pro kontra. Ahli ini bilang nggak bahaya, ahli ini bilang bahaya. Ya saya akademisi, bidang hukum dan perlindungan konsumen. Ya, saya mau tanya masyarakat bagaimana pengetahuannya tentang BPA. Karena BPOM sudah membuat aturan BPA itu ada ambang batasnya. Yang berbahaya itu ketika lewat di ambang batas berapa. Dan tahun 2021, 2002 BPOM melakukan survei riset di 6 kota besar di Indonesia itu sudah melebihi ambang batas. Artinya itu sudah sangat bahaya. Makanya akhirnya saya bertanya kepada masyarakat. Ada 495, 445 itu online, 50 secara langsung wawancara.
dan juga meneliti tempat-tempat galon distribusi dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang membuat saya sebagai komunitas konsumen Indonesia, mungkin kami nomor 2 paling tua setelah YLKI. Oke. YLKI itu 50 tahun, kami 16 tahun lah. Ya kan? Nah, jadi itu yang membuat kami melakukan survei. Ya. Jangan ribut-ribut lah, lihat faktanya. Ya. Kalau sudah dibilang berbahaya oleh BPOM, ya harus diakui. Jangan ahli ada yang bilang nggak bahaya. Oke. Nah, itu maksud saya. Khususnya buat penonton yang masih ngekos nih ya. Jangan lupa dicek galonnya. Takutnya kan BPA ini kan racun ya, Bang David ya. Tapi ada kadaluarsanya nggak sih? Nah, kan begini, galon guna ulang itu dari bahan polikarbon, di mana membuat bahan polikarbon itu diperlukan tadi bisphenol A, ya itu kandungan kimia supaya rekat dan sebagainya. Oke. Kalau dia diguna ulang terus, ya itu ada ahli yang mengatakan bahwa itu maksimum 40 kali guna ulang. Kalau sekali seminggu, artinya dalam 1 tahun dia harusnya udah nggak boleh guna ulang lagi, ya. Jadi masa kadaluarsanya harusnya ada. Dan anehnya kita ini kan kalau mau lihat galon kadaluarsanya, penonton ada yang tahu gak nih? Atau Aumania ada yang tahu gak nih? Nah, Kira-kira? gimana tuh lihat kadaluarsa galon? Kalau kita mau makan satu produk, kita lihat kadaluarsanya langsung kan? Iya. Ya, baru kita makan. Tapi kalau galon, air dalam galon, kita minum dulu. Baru lihat kadaluarsanya. Kenapa? Karena kadaluarsa ada di bawah galon. Nggak mungkin kita angkat galon gede lihat begini kan? Iya, wah, iya. itu Reza nggak bisa juga saya rasa. Iya, dengkul saya kadang suka copot nih kalau angkat yang berat-berat, Pak. Maklum faktor U. Oke, Bang David, tapi kalau kita bicara dari sisi regulasi, kenapa sih pemerintah itu belum juga mewajibkan label bahaya BPA atau tanggal kadaluarsa galon? Ini kan sesuatu hal yang sangat penting. Iya, tanggal kadaluarsa memang belum diatur dan saya sudah ke BPOM ya, sudah meminta itu diatur. Ya biar bagaimana kemasan dan isinya itu ada kadaluarsanya. Apalagi galon ini ya kita lihat waktu itu ada kecelakaan truk pengangkut galon menabrak di Ciawi. Galon berserakan di mana-mana. Galon itu dibawa di dalam truk terbuka, padahal galon itu nggak boleh kena matahari. Kalau itulah salah satu menyebabkan BPA bisa luruh, sinar matahari langsung. Oke. Yang kedua, kalau galonnya ini udah menua, udah ganula, itu menyebabkan luruh. Yang ketiga, cara pencucian. Pernah tahu nggak galon itu? Galon itu juga bisa di bleaching loh. Bukan hanya rambut ya. Iya. Jadi jangan kesaru juga. Ada yang bilang ini galon bersih, tahu-tahu hasil bleaching. Oke. Itu galon pertama ya yang guna ulang. Ada galon yang sekali pakai. Nah itu nggak ada BPA-nya, ya. Nah jadi harus bisa kita bedakan galon-galon ini, ya. Jadi pemerintah sebenarnya sudah mau mengatur, tapi itulah yang saya takutkan. Pemerintah ini kalau bisa lama mungkin dilamain, karena aturan ini berlakunya 4 tahun lagi dari 2024. Di mana aturan itu? Undang-undang hukum pidana aja 2 tahun kok jedahnya. Oke. Nah ini 4 tahun. Ya, ini menarik ini, Bang David. Karena kan kalau kita bicara soal efek BPA ini kan nggak langsung kerasa ya. Iya. Bisa bertahun-tahun baru kelihatan. Nah, kalau gitu kalau ada konsumen yang merasa dirugikan nih, sebenarnya bisa nggak sih nuntut produsen? Ya bisa. Ya, konsumen itu bisa ya nuntut. Kalau dirugikan ketika dia sudah mengkonsumsi dan dia bisa buktikan bahwa akibat minum dari galon yang tua itu, ganula, dia menyebabkan sakit. Tapi memang sulit membuktikannya. Disinilah peran pemerintah yang paling penting, ya, melindungi konsumen. Jangan melindungi saja pelaku usaha, ya, tapi lebih utama konsumen. Makanya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa? Karena konsumen pihak paling lemah. Iya, iya. Jadi langkah paling konkret yang bisa kita lakuin tuh apa? Jangan sampai kan gaya hidup sehat malah jadi sumber racun begitu kan, Bang? Oh ya, hak konsumen itu adalah memilih. Jadi konsumen ya bisa memilih. Kalau dikasih ganula, ya memang kita harus repot, kita balik dulu. Ya. Minta tukar. Hak konsumen untuk memilih menukar barang dengan barang atau membatalkan transaksi. Atau memilih produk yang lain yang merasa lebih aman misalnya. Jadi konsumen juga harus cerdas masalah galon ini. Iya. Dan tentunya penjelasan Bang David ini sangat berguna ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang David Tobing. Balik lagi, Tom. Udah habis aja. Iya. Saya kan juga pengen nanya tentang galon nih. Apa tuh?
gagal nyalon. Saingannya siapa tadi? Bapak saya. Susah. Ya. Saya boleh duduk apa berdiri aja nih? Berdiri aja. Oke, kalau gitu. Mau duduk apa berdiri? Boleh duduk. Duduk aja. Oke, thank you. Gimana jadi? Duduknya di siap, sofa maaf. dong. Ya. Pak, gimana saya Pak? Alhamdulillah, keren tadi. Ada yang mau ditanya? Udah cukup. Udah cukup. Jadi datang cuma gini aja ya? Tidak aja. Tapi melihat penjelasan Bang David tadi gimana? Iya, galon saya pengen saya buang-buangin dah. Oke. Cari yang labelnya BPA free. BPA free. Bahasa Inggris apa itu Pak? BPA? Bahasa Indonesia bahasa Inggris? Kalau BPA singkatan. Singkatan. Dari Saat Kimia, ya kan? Free juga bahasa Inggris. Oke. Jadi BPA free. Sekali lagi? BPA free. Ya oke. Oke lah, langsung kita closing saja. Bang David Tobing, terima kasih Bang sudah memberikan penjelasan di Midnight Live. Ke Aumania. Wah, kita berikan au dulu ya. Dan akhir kata saya Valentinus Reza. Saya Otong Setiabudi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV